90, udah 90 umur gimana? Kita baru 45 masih. Jadi harus udah bijak. Bonus ya Bang Lugaya udah bonus ya seharusnya. Iya. Udah, iya. Ini nggak boleh bercanda-bercanda lagi Pak Kambuan. Udah harus bijak. Tapi aku agak sedikit pemerhati juga ayat yang dibawakan Bang Kombuan ini, Matius 16 ya. Baru aku buka tadi apa sih isinya gitu kan. Ternyata luar biasa banget di sini. Apa isinya? Matius 16 itu loh Bang. Coba kita buka Matius 16. Kenapa pilihan Bang Kombuan Matius 16 Bang? Kita baca langsung ya. Dikatakan apa di sini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bang Kombuan ini Mesias kah? Bukanlah masa Mesias dia. Ini katanya Matius 16 tadi. Matius 16 itu pemegang kunci surga itu adalah Petrus. Coba Bang Kombuan. Gimana dasarnya? Dasarnya barang siapa yang percaya kepada Bapa 100%, dia itu adalah pemegang kunci surga, gitu. Berarti jutaan orang yang percaya kepada Bapa megang kunci, berarti jutaan kunci dipegang gitu. Iya Banyak dong. amat kuncinya. Nggak ada yang pegang, ini ada, belum ada yang pegang sampai jutaan. Di Indonesia aja 100 orang belum ada. Di tim kita aja belum sampai 100 di Jakarta. Pak Kambuan, kalau kita ngomong hierarki nomor 1 di kerajaan Tuhan itu adalah 24 tua-tua. Itu ada 24 rasul. Basicnya dari situ dulu. Nah dia aja nggak kenal siapa 24 tua-tua, tapi mau gimana sih? Udah lewat masa itu loh. Udah lewat lagi katanya. Firman Tuhan mau dilewatin gimana? Sekarang lu coba lu jawab, apa artinya firman buat lo? Apa itu definisinya firman? Tuh nggak nyambung lagi dia yang ditanya. Jawab, ditanya firman, lu ngomong firman, paham gak lu dengan kata firman? Apa itu firman buat lu gak? Pertanyaan pengalihan yang isu namanya itu. Ditanya apa, jawabnya kemana? Ngomong firman, banyak apologet ditanya firman, ditanya apa itu firman? Nggak ada yang bisa jawab sampai detik ini. Coba ajari kami Bang Kombuan. Apa itu firman? Masa saya tanya, saya harus jawab lagi kan? Kalau Udah setahun lebih, nggak dapat jawab. Kalau kita tidak bisa mengenal hamba-hamba Tuhan, sama seperti Yohanes Pembaptis, ya, ahli Taurat berkata, bukankah Elia harus datang sebelum kedatangan Mesias? Yesus berkata, sesungguhnya Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan sekehendak hatinya. Jadi kita itu juga harus mengenal hamba-hamba Tuhan. Jangan kita main pukul rata aja. Kalau kita main pukul rata, kita anggap kayak apa, seenaknya. Kan ini kan memperlakukan sekehendak hatinya. Ini jatuhnya Kombuan ini dapat penglihatan enggak, ngomong sembarangan iya. Kecuali dia dapat penglihatan dan dia dinubuatkan juga oleh nabi-nabi. Nah itu baru ngeri namanya. Ini dia ngomong sendiri dari dirinya sendiri, bukan dari orang, bukan penglihatan nabi-nabi kepada dia. Ngaku pemegang kunci surga. Hati-hati Kombuan. Bukan hati-hati sih, ini orang pasti masuk neraka nih kalau nggak bertobat ini. dua pandangan seorang Kristen yang bertuhankan Yesus agak berbeda. Gimana nih Bang Luga? Bisa ada jembatannya nggak nih buat Bang Kombuan? Nah si Kombuan ini kan penganut agama Yahweh, yang apa tuh, yang semua serba Ibrani. Ini kan ajaran sesat sebenarnya. Oh iya Kak. Satu, menolak karunia roh, menolak Tuhan berbicara. Iyalah, kan aku kan udah lihat VT-nya, rombongannya siapa? Rombongan itu juga si Benjamin Obadiah, itu orang-orang stres semua itu. Aku kan lihat video-videonya dia, makanya dia ini kan jemaat di situ, bukan pengajar. Coba sekarang kita lihat saya punya VT. Saya ini sekarang lagi ada berkumpul dengan beberapa negara di Jakarta, ya kan? Dari Korea. Iya, tapi kumpulanmu di Jakarta itu seupret jumlahnya. Itu kan pindahan dari intilan. Sebentar. Ini rombonganmu itu saya kenal semua itu, Kombuan. Rombonganmu itu saya kenal, kan saya perhatiin lah, ini mah orang yang mondar-mandir di kebaktian seluruh Jakarta. Saya kan dari tahun 2000 sampai tahun 2010 itu 15 tahun saya itu di Jakarta mondar-mandir, itu seluruh ibadah saya tahu manusia yang mana. Nah si Kombuan ini saya tahu, ini kan rombongannya yang ada di intilan nih, yang depan Sampurna Strategic Square, ibadahnya di situ. Ini ajaran-ajaran aneh. juga ngarang lah. Yang di gedung Standar Charter bukan, tapi
Karang. Intiland. Oh, iya paham. Iya, Saya nggak pernah ke sana jujur dalam nama Tuhan. itu dulu Saya sebelum dia tidak pernah ke sana. begini loh Kembuan, itu kan lu tampilin tuh pendeta-pendeta manusia-manusia. Itu semua gua kenal, gua tahu semua itu manusianya. Gua kira yang mana, ternyata rombongannya dia. Gua kan udah masukin seluruh gereja di Jakarta. Gereja mana yang nggak gua masukin? Jaringan Doa Nasional, itu semua teman gua. Persekutuan Doa Senli Ministry, semua persekutuan doa di Jakarta 15 tahun terakhir ini itu udah gua injak semua, gua udah berkawan sama semua mereka. Nah, ketemu rombongannya si Kembuan, gue liat The Moy kan di Mall of Indonesia, gue liat manusia-manusianya, cok semua, barbar semua, orang-orang buangan semua itu. Ini Bang Luga, ini alur yang dia bawa ini seperti apa sih? Kok dibilang tadi dua versi yang berbeda, tapi Yesus tuh Iya, si Kembuan ini kan penganut Yahweh, dia tidak percaya nubuatan, Saya dia tidak tidak percaya penglihatan. Sebentar dulu Kembuan, dia orangnya ini sebenarnya sih ujung-ujungnya nyangkal Yesus juga, tapi dia mainnya halus. Tadi aja dia berani ngomong Yesus di neraka kan tuh. Mana ada seorang hamba Tuhan, gue nggak berani mulut gue kayak begitu loh. makanya aku emosi Bang. Pernah nggak gue bercanda ngomong Yesus kayak begitu? Takut gue. Itu Tuhan yang dahsyat loh. Tapi berani mulutnya si aki-aki setan ini. Pak Mainaf, tolong ke atas dulu Pak Mainaf. Ya, ini perlu para sepuh-sepuh kita naik ke atas ini. Memang aku emosi tadi gara-gara omongan itu sih. Iya, dari omongannya itu aja udah ketahuan. Selamat malam Pak Mainaf, selamat bergabung. Ada Nabi Luga, ada Nabi Pak Kombuan. Malam, Salam, Pak. Oh iya, halo Pak Kembuan. Pemegang kunci surga Bapak ini Pak Kembuan ini. Iya betul. Nggak ada pemegang kunci surga itu. Jangan mau percaya sama dia. Jangan mau dibercandain. Firman Tuhan itu bukan buat bercandaan lo. Nanti dicabut lo nyawa lo. Ini bukan kata saya loh, ini kata apologet Melnal. Tuh. Ini bukan dari saya loh itu. Nah, apalagi bukan dari dia ngomongnya. Terus kita percaya lagi. Melnal Syukur aja. aja deh. Melnal yang ngomong, memang saya yang ngomong. Sekali dua kali lo ngomong gitu, gue kick lo Kembuan lo. Bener lo. Nggak, lo bilang Yesus di neraka lah. Memang kan waktu itu Pak Kembuan yang ngaku sendiri puji Bapak di tangan saya katanya gitu. Ngomong seenaknya nanti mulutnya dirobek lo di neraka. Gimana Pak Kembuan tanggung jawabnya? Ayo. Cuma Sudah lama dia nggak nongol. Tapi gini Dia loh, udah Bang. bertobat. Izin Bang, tapi nggak apa-apa kalau kunci neraka ada yang pegang. Kita kan bukan masuk neraka, jadi nggak masalah sih. Kalau Pak. kunci neraka nggak apa-apa Bu. Dia bilang kunci surga. Si ibu ini dari tadi kok pakai tadi loh. Ibu dari tadi Iya, aku cuma ngomong, ingatin. Bener ya, aku tahu kunci surga ya. Yesus tuh bahasa. Pak Kembuan, aku Ya cuma ingatkan doang. Aku kan kita orang yang sudah agak-agak tua kan suka lupa. Aku cuma ingatkan, tolong dibikin duplikatnya Pak satu gitu. Ya betul Pak, setuju Pak. Iya. Kalau dia bilang kunci neraka mau diduplikatif, ya monggo. Tapi ngomong dulu sama ayah kandungnya si Kembuan. Kalian tahu nggak siapa ayah kandungnya? Lucifer. Nah, jadi begini orang-orang Kristen ini dari tim kita di sini ada yang pernah dengar Kahal nggak itu? Kalau ada satu organisasi namanya Kahal, saya sekarang dengan Kahal ini ya. Kita nih Kahal yang ujung-ujungnya juga ngumpulnya Saya di bertanya, Kodimoy. ini mereka ini dari Uganda, ada yang dari Afrika, ada yang dari ini tentang Aduh, supranatural kita lagi bicarakan. Lu nggak usah Ini bawa-bawa ada- bangsa-bangsa ini dari keduluan. dari Eropa. Kecuali lu bikin KKR di Monas yang datang 2 juta orang. Ini yang Mana di dunia lu cuma ini ngumpulin ruko. orang apa? Lu ini ngomong tuh ketinggian tuh. 2 juta. Saya- Ini udah konser 2 juta. Sorry, Bukan ngomong ini ada tangis menangis ya, bom Sob Gatul sama siapa ini Edis ya. Iya, jadi mereka curhat karena mereka udah sempat ditegur. PT-nya Jadi di gini Pak mana? Malaf, jadi gini, Iya. mereka ini kan berseteru, jadi ayah mereka menegur mereka. Lucifer sampai marah loh. Kenapa sih kalian berantem? Kalian kan anak papa, kata Lucifer. Jadi sempatlah Sopiatu nangis ke bom-bom, ada PT-nya VT-nya. mana? PT-nya. Tanya sama Bang Troy. Bang Troy, apa saya lihat PT-nya? Kemarin aku nonton langsung itu, mereka saling maaf-maaf. Aku kemarin kejadiannya kemarin. Oh, waduh, saya nggak melihat saya. Nah, kita Kalau ada PT-nya seru nih. Beredar itu masih beredar. Pak Melnaf, kita aja harus akui bahwa Edis TV itu udah lebih kalah dari kita dari pamornya udah kalah kita. Dia memang betul-betul yang dipakai oleh Tuhan Oleh kita, siapa? gitu. Tuhannya dia, Tuhan. Tuhan Yesus, kayak Tuhan lo Allah Yesus. Manusia sesat susah memang dia itu udah pakai tanda binatang di jidatnya. Sekarang kau pakai nggak?
Laki memang Aku terkutuk. nggak percaya Allah Yesus. Aku cuma Enggak, saya percaya. tanya, bentar lagi kan mau ada pemasangan microchip. Sekarang Pak Melap saya tanya, ketika nanti ada pemasangan microchip, Pak Melap mau terima nggak microchip? Coba Pak Melap jawab dulu. Loh, kita kan satu Tesalonika 4, kita udah nggak ngalami masa itu kan masa tribulasi. Iya, Kita nggak ngalami. Sebentar. Kita udah Sebentar. terangkat semua. Salah. Pemaksaan microchip itu sekarang sudah mulai dipaksa di Inggris. Udah tribulasi belum? Berarti itu bohong. Iya. Jadi Bukan sebentar Pak pemaksaan Melap. itu, bukan. Ini Sebentar masih dulu. buka. Kemarin aja. Sekarang saya tanya, kemarin pemaksaan vaksin Pak Melap divaksin nggak? Ya divaksin loh. Nah, vaksin itu aja, itu produknya Elite Global yang barcode-nya 666. Pak Melap udah kena sekali, udah kena kan? Jangan sampai kena yang kedua kali langsung lautan api. Namanya digital ID. Itu kalau nggak diterima vaksinnya bagaimana orang kanan kiri pada koi tetangga? Keri nggak? Nah, mau aja lo dikerjain sama Elite Global. Semua. Panggilnya benar. Elite Global, sebentar ya. Elite Global, ada ambulan pagi-pagi, Iya. datang warga dicek, ada nggak ya? Nggak ada, kosong. Ngapain kau ribut, kau kurang ajar tiap hari? Digebukin. Ini teman saya loh, teman saya sehat walafiat. Nggak apa-apa tiba-tiba mati. Mokat. Iya, karena memang dimasukin ke rumah sakit, lalu dikasih obat yang gila, ya matilah di sono. Memang kan itu kan sengaja kan depopulasi namanya, mau ngurangin penduduk bumi biar lebih gampang dikontrol. Nah, tapi Pak Melap udah gagal sekarang. Surabaya tuh yang mati aja ada sekitar 5.000 orang tuh. Iya memang mau dimatiin kok sama Elite Global kan pembunuh. Nah sekarang si Kembuan kemarin divaksin nggak pantatnya Pak Kembuan? Si Luga. Enggak, namanya vaksin di tangan masa di pantat sih ah. Sakit. Jebul. Kalau enggak mati dengan pantat. Tadinya kan mau di tangan, saking bahagianya Kembuan, ya udahlah sekarang pantat saya juga butuh nama buat Jadi begini ya, kan si Luga punya Elon Musk katanya Elon Musk jadi Elon Musk itu yang mau mematikan si Luga Nggak, berarti. ini saya masih penasaran. Jadi mereka bertiga nih, Edis, Sofiatul, Bom ini kan si Edis bilang karya iblis, Bom bilang karya Tuhan. Jadi kemarin udah sepakat nih. Jadi karya iblis dan Tuhan gitu, maksudnya gimana? Udah Jadi gini, benar-benar. jangan Bapak udah tua, jangan mau dikiburin sama bocil-bocil yang ini. Ini mereka bikin pernyataan tuh nggak penting. Karena kenapa? Karena mereka bertiga ini sudah sepakat akan menerima tanda binatang microchip di senjata mereka. Mereka udah bilang. Kan saya pernah nanya, Bom, sebentar lagi akan ada Nggak lucu pemasangan Luga. microchip. Kan itu udah berlalu tuh 6 itu udah berlengah Sebentar dulu. Lalu saya tanya, datang si Edis Bom bilang, oh itu nggak apa-apa, itu buat kesehatan kita. Jadi dipasang juga. Saya nanti orang yang pertama dipasang di jidat saya microchip. Ya udah, makanya 666 itu sudah harus ditato di kepalanya Bom. Kalau nggak dilahas sama si Edis bertiga itu sama. Mereka menerima microchip. Saya gue bilang, waduh. Nah inilah. Nah sekarang si Pak Kambuan gimana? Apakah Pak Kambuan akan menerima microchip? Dia bilang kemarin saya akan menerima. Ya udah, berarti dia udah milik Dajjal. Larang lagi. Gue udah 2 minggu nggak ngobrol sama Luga. Lo masa tiba-tiba kemarin kan ngarang. Ya waktu itu kan pernah gue tanya kan, Pak Kambuan terima microchip nggak? Terima dong katanya. Oh, dia tanya dia jawab. Luga menunggu kali disodok sama Mbak Jebul kali pantatnya Luga ya. Jadi, nah sekarang Pak Melap, ini kan sudah mulai ada pemaksaan microchip tahun depan atau 2 tahun lagi. Pak Melap akan terima nggak microchip 666? Microchip di mana nggak ada tuh bro. Tuh kan? Pura-pura nggak ada, tahu-tahu udah terima aja dipasang. Begini Luga, saya mau terima kan Pamelna. Kalau yang di Inggris itu, iya yang di Inggris itu Saya potong dulu sedikit. Jadi saya mau terima itu asal saya dikasih Rolls Royce sama Luga Tambuna. Kalau saya dikasih Rolls Royce, mau saya dikasih chipnya itu. Harganya diganti sama Rolls Royce ya bang. Aduh, rendah sekali bang. Iya, masa Rolls Bang. Masa cuma gara-gara membeli Rolls Royce lo Rolls Royce saya terima, saya kasih ke Melnaf itu apa tadi microchip itu kan? Iya betul. ini mah
orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus mah udah terangkat semua tribulasi. Itu yang tidak Nah, terangkat. inilah pengajaran-pengajaran sesat. Kenapa? Kalau sudah terangkat, ya, ngapain lagi ada pengujian? Pengangkatan itu terjadi di pertengahan, mid tribulation. Akan ada contoh pemaksaan vaksin kemarin, Pak Melap sudah gagal, udah kena suntik sekali, nanobot udah masuk ke dalam tubuhnya. Ini yang kedua lagi nih. Banyak Kan yang mengajar. banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu yang dipilih yang langsung terangkat tribulasi, bukan nggak ngalamin. Nah, yang banyak itu yang ngalamin tribulasi. Lo kalau mau terima Yesus, lo kalau terima Yesus langsung hidup. Kalau nggak terima dia, gua kasih fasilitas segala sembarang semua. Asal dengan Iya, catatan makanya kan tidak bisa ada di membeli dan Masih ada coba baca tuh. kan dibilang tidak bisa membeli dan menjual. Kalau memakai tanda binatang bisa beli beras, Ya, itu- beli makanan, beli fasilitas. Disuruh menghujat nama itu. Hujat nama itu ya itu. Iya, itu sudah sekaligus artinya tetap dipakai alat transaksi. Nah kan alat itu kan tidak untuk membeli dan Nah. menjual, berarti kan microchip, bukan Bagi orang-orang- penghujatan. Maksudnya orang-orang Kristen yang tertinggal yang tidak ikut rapture itu, tapi tidak mau menerima tidak mau menerima nama itu, binatang itu, dia akan nggak bisa beli, nggak bisa menjual, nggak bisa transaksi apa-apa. Jadi udah kayak zaman batu mereka. Iya, Iya. setelah rapture lebih parah. Sebelum rapture itu akan terjadi pemaksaan. Makanya kan Perdana Menteri Inggris kan sudah bilang akan diberlakukan ID card digital. Orang Inggris udah demo, ini belum rapture loh. Padahal sudah diberlakukan, berarti benar pemaksaan microchip terjadi sebelum rapture. Kalau sesudah rapture Bukan. ada yang perlu kita bahas. Bro, perlu Nggak perlu kita bahas lagi. patokannya bukan Inggris, patokannya itu, patokan gini. Begini Pak Melnaf, Kita- Pak Melnaf, bukan begitu. Bukan. Parameternya itu bila mana bait suci Elohim sudah jadi dan ada yang meninggikan diri di atas tahta bait Elohim ketiga itu. Kan sudah dibangun sekarang. Ya sekarang kan baru batu Belum pertama rapture, diletak. Kan baru batu pertama diletakkan yang Begini Pak Melnaf, makanya Ya Pak meninggikan diri Melnaf kan belum ada di situ. dengerin. Berapa orangnya belum Ada nabi-nabi Tuhan, ada nabi-nabi Tuhan. Jangan Yang dengarin meninggikan diri di situ pengajar-pengajar. Sebentar yang Pak Melnaf menyamakan ya. dengan belum ada. Pengajaran-pengajaran tentang rapture ada juga yang berasal dari setan, penipu dan pendusta. Makanya Tuhan itu berbicara kepada nabi-nabinya. Sama ketika kemarin kasus vaksin, seorang pendoa syafaat bertanya kepada Tuhan, Pendeta Gilbert, pendeta terbesar di Indonesia, dan pendeta Philip Mantopa yang gak kalah besarnya, mengatakan, silahkan kalian vaksin, itu bukan tanda binatang. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, lalu Yesus menjawab, emang mereka itu siapa? Kata Tuhan. Kata Tuhan tentang Philip Mantopa dan si Gilbert, emang tuh mereka itu siapa? Tuhan bilang mereka itu bukan nabi, mereka cuma pendeta. Sebentar Pak Melnaf. Jadi Pak Melnaf ini jangan mau ditipu oleh pengajar-pengajar sesat yang mengatakan penganiayaan terjadi, pemaksaan microchip terjadi setelah rapture. Itu bohong. Bukan gini bro, kita harus kita biaya itu yang tidak menerima tanda itu tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Celakalah wanita yang sedang mengandung. Iya, itu terjadi sebelum rapture dan setelah rapture lebih gawat lagi. Iya, maksudnya tidak ada hubungannya sama suntikan COVID itu kan untuk menangkal penyakit, bukan untuk menjual dan Sudah membeli. hampir 100 nabi, ya, sudah hampir ada 100 nabi yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu adalah gen dari antikristus, itu bagian dari microchip. Nah, Itu bagian. Lukas sudah dibohongin. Pak Prayogo aja belum ketemu. Udah mau Kok jadi lari ke Prayogo sih? Intinya nabi-nabi sudah menyampaikan jangan divaksin, jangan divaksin. Tapi kan karena kalian kan lebih menuhankan pendeta kalian, lebih menuhankan pengajar-pengajar oneness. Contoh si Samuel, manusia vaksin, pengajar vaksin. Kan saya debat dulu sama si Samuel itu. Saya bilang jangan Pak kau Prayogo belum divaksin. ketemu lu Pak. Vaksin Prayogo itu kayak nanti dibahas Prayogo. kayak cacar air, ingat kayak cacar air dulu. Bentar Bang izin Pak Melnaf. Jadi begini Bang, ini seperti penyelundupan apa ya namanya bahasa lainnya. Jadi ini microchip ini memang tidak terlihat 666, tapi di dalam chip itu sudah pasti ada 666. Jadi ini hanya sebagian rekayasa, makanya memandangnya ini kita berhikmat karena ini nubuatan Pak.
Betul. Nggak sembarangan Pak, gitu loh Pak. Nah Maksudnya kalau yang apa? berhikmat ini akan memandangnya ini nubuatan yang memang harus kita jalani. Ini nggak bisa ditunda, nggak bisa juga kita hindari. Memang harus dialami karena ini nubuatan. Begitu. Lanjut Bang Luga. Ya, jadi kan seluruh nabi-nabi sudah mendapatkan penglihatan. Tuhan bilang vaksin itu bagian dari microchip, gen antikristus. Orang yang menerima vaksin, Tuhan bilang bukan nggak selamat, masih ada harapan. Tapi di alam roh, badannya udah nggak manusia lagi, udah ada kepala kuda, pantat kuda kambing, udah setengah binatang. Tapi bukan berarti mereka ini langsung masuk neraka. Masih ada kesempatan terakhir, yaitu dengan mengorbankan nyawanya di masa penganiayaan. Nah makanya ada lagi yang lebih jahat daripada vaksin, yaitu microchip. Inilah yang disebut tidak bisa membeli dan menjual. Karena vaksin kemarin pun sama, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa masuk mall, nggak bisa ngopi di kafe yang ber-AC. Betul. Apakah itu sama? Sama. Nah, makanya tapi ada, iya itu sama, nggak bisa masuk mall, nggak bisa naik pesawat, itu udah paling dahsyat itu. Nggak bisa masuk fasilitas-fasilitas penting kan. Nah nanti udah lebih gila lagi, nggak bisa beli beras kalau nggak pakai microchip. Makan di warteg nggak bisa makan di warteg kalau nggak pakai microchip. Inilah menggenapi Wahyu pasal 13. Nah makanya saya bertanya kepada Pak Melak, nanti ketika ada pemaksaan microchip, jangan bilang setelah rapture. Nggak ada ayat mengatakan antikristus itu akan memulai operasinya setelah rapture. Enggak, dari sekarang aja udah bermain. Ya, gini, ya. saya kasih tahu. Sekarang ini, Kalau setelah rapture berarti sudah gugur. Kita sudah gugur. Gugur sudah. bukan rapture itu kan ada yang tertulis banyak yang dipakai, sedikit yang terpilih sangat sedikit. Nah nanti yang banyak itu yang tidak diangkat itu akan mengalami masa-masa tribulasi. Nah sekarang ini yang lagi yang lagi dipropagandakan di banyak negara itu sistemnya sistem QRIS. Jadi nanti biarpun di warteg tukang ngamen kayak tukang beca, tukang apa tuh, Bukan kiris, nggak pakai uang ada kontan yang bro, lebih bukan. jahat dari kiris, tapi Sistemnya nanti kiris semua. Kiris masih pakai Kita apa? makan di warteg. Bukan. Nih, aku makan di warteg depan Surabaya sini ya. Ada QRIS, cut gitu dong. ada yang lebih jahat dari kiris, ada yang lebih gila dari kiris, yaitu microchip. Kalau kiris masih pakai HP, kalau microchip nggak pakai HP, HP udah dibuang, Iya, HP itu. ditanam. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kebaikan supaya tidak ada penipuan. Maksudnya mereka tuh gitu. Tidak ada pemalsuan Jadi ID Bapak akan menerima ID card nggak? kita. Bapak akan tidak akan Bapak akan menerima. menerima nggak? Kita kan udah terangkat, mau ngapain dipikirin? Kita kan harus percaya firman dong. Salah, tidak ada ayat yang mengatakan setelah pengangkatan maka terjadi pemaksaan. Itu berada di tengah-tengah. Seluruh nabi-nabi ya, yang membuat Niko besar tuh nabi-nabi loh, jangan salah loh. Yang membuat GBI Betani itu juga yang membesarkan nabi-nabi. Jangan ketika ada masalah microchip lo buang muka sama nabi-nabi Tuhan. Karena semua yang membesarkan yang namanya Niko, Nyoto Roharjo, itu semua nabi-nabi. Jangan giliran ada microchip lo buang-buang para nabi. Itu namanya lo tidak menghargai nabi-nabi. Ketika masalah microchip lo nggak mau dengar nabi, tapi giliran masih aman-aman aja lo panggil nabi seenaknya, ya kan? Nah, nabi-nabi bilang bahwa vaksin dan microchip itu akan dipaksakan di tengah-tengah sebelum pengangkatan. Makanya akan terjadi pengejaran, akan terjadi kesusahan. Sampai di pertengahan lah terjadi rapture. Jadi rapture itu kita mengalami perjuangan dulu, menghindar dari antikristus. Ya kalau misalnya tidak pemaksaan akan terjadi itu terlalu enak dong hidupnya ya manusia. Bro, Terlalu enakan dong lunya. Rapture Bro, nggak ada. vaksin itu Rapture lagi nggak ada katanya. enggak, Jalan vaksin setan itu satunya lagi. sama kayak dulu kita SD SMP cacar air. Itu kan seluruh dunia kayak dicacar air kita semua. Pernah nggak Sama. Pak Melak meminta petunjuk kepada para nabi? Kan ada tuh seorang Raja Hizkia sampai dibunuh sama Tuhan karena nggak mau minta petunjuk para nabi. Tidak adakah nabi di Israel sehingga engkau meminta petunjuk nabi-nabi palsu? Itu pengajar-pengajar eskatologi itu tuh penipu semua tuh, kurang ajar itu. Mereka nggak mau minta konfirmasi dari nabi-nabi. Dibilanglah pemaksaan microchip itu ada di pertengahan. Buktinya kemarin dari vaksin udah putus lo kena lo kali. Izin Bang Luga, sedikit aja. Makanya Yesus bilang nanti masa itu dipercepat karena apa? Bisa saja nanti banyak yang gugur. Makanya Tuhan bilang dipercepat masa kesesakan pemaksaan itu. Yang kalau nggak salah itu berapa tahun itu saya lupa di Wahyu. Itu dipercepat. Betul.
Maka itulah tadi nyambung dengan Pak Melnaf bilang, itu yang sedikit itu disaring, itulah yang diangkat melalui proses ini gitu loh Pak. Salahnya Pak, Terbalik kalau yang Salah. Bapak bilang itu. gini salahnya Pak Melnaf ini, dia mengatakan pemaksaan microchip itu terjadi setelah pengangkatan. Itu jelas-jelas salah. Iya. Pemaksaan microchip itu terjadi dari belum pengangkatan sampai akhir dari masa pengangkatan pun tetap dipaksa ditembakin. Oke. Saya ada ayatnya ini. Saya nggak mau asumsi. Nggak, sebentar. Nah, dan aku melihat begitu banyaknya jiwa-jiwa yang tidak menerima tanda itu, mereka besar, kecil, tua, muda, dan mereka telah dipeng-NGL gitu ya maksudnya. Dan karena mereka tidak menerima tanda itu yang tidak ngalami rapture, Bro Luga. Aku Yang kan Bapak eskatologi tahu sudah tamat. Iya, sebentar. Yang menerima vaksin itu tidak rapture. Tahu nggak vaksin itu apa? Itu ada gen dari Lucifer. Rapture itu kan pernikahan. Bagaimana mungkin seorang menikah dengan kondisi perawannya udah jebol? Mana ada pernikahan bagi perawan yang udah jebol? Nah, gini, Itu kan katanya kan gen. sabar. Gini. Sekarang saya tanya, Bro Luga, sebentar. Iya, Saya tanya, iya. vaksin itu produknya Prabowo, produknya Jokowi, atau produknya Bill Gates? Sebentar, saya mau ngomong dulu. Sabar Vaksin dulu. itu produksi, sebentar dulu, saya dulu. Vaksin itu produk Gates. Bill Gates itu adalah anggota dari Rothschild, elit global. Elit global itu barcode-nya 666. Kalau satu produk, itu berarti satu permainan. Sabar Orang dulu, produk itu saya pemiliknya ngomong. satu kok. Saya Rockefeller mau sama ngomong. Rothschild. Iya. Sabar Silakan. dulu. Nah, vaksin itu kalau yang pernah divaksin ingat nggak? Ayo milih yang mana? Milih produk dari Uni Eropa, milih produk Amerika, apa milih produk dari Cina? Gue milih yang dari Cina lah. Lebih di apa? Setelah diselidiki itu ya dilakukan uji coba, tidak seperti yang dari Amerika dan dari Uni Eropa. Itu sangat-sangat gimana terhadap tubuh itu ya. Nanti kalau ada yang sakit sebenarnya asma, itu terselubung Pak, bukan kita nggak Itu berbicara kan perusahaannya kulitnya, Amerika ini dibikin di kedalamannya. Cina, dia juga yang main itu. Iya, ya artinya kan itu begini, disuruh Pak. pilih jenisnya mau yang mana. Yang dari Itu Cina. sama-sama. Sebentar. Vaksin itu ada namanya rekombinan. Itu merekayasa genetik. Apa coba? Begitu jahatnya gitu. Kok lu flu, tapi lu harus dirubah DNA-nya menjadi mRNA. Ngapain lu rubah DNA orang? Ngeri nggak itu? Merubah DNA Bisa manusia menjadi diatur, DNA tapi binatang. bisa diawasin. Iya, makanya gue bilang microchip itu, vaksin Bilang, itu Pak, bagian bilang. dari microchip itu. Udah kena, ya resikonya ya nggak rapture lah. Orang mau rapture itu kan nikah, pernikahan anak domba dicampur dengan rekombinan. Itu dari Aduh, iya zaman dulu kan belum Nggak juga enak deh nomornya. dimainkan, Turun-turun nggak enak dimainkan di nomornya. akhir zaman. Nggak bebas bukan nomornya. ini vaksinasi itu ya persaingan antara perusahaan yang suplemen itu dengan yang biokimia. Semua itu yang punya elit global. Elit global itu cuma satu, tujuannya depopulasi, membunuh, membinasakan. Makanya waktu COVID berapa juta yang mati. Nih, gini, Itu saya kan cerita dulu dibunuh sebentar. sebenarnya. Iya, sebentar. Kalau kita ada yang dari ID nggak di sini, Ikan Dokter Indonesia? Ada yang afiliasinya ke sebentar. Ada yang afiliasinya ke barat, ke western, ada yang afiliasinya ke timur. Ada dua Ngapain kita dengerin definisi. ID? Kita dengerin tuh Sebentar, Nabi, sebentar. bukan ID. Nah, yang afiliasinya ke barat itu dikit-dikit obat. Jadi sekali minum obat bisa sampai 10, 20. Tambah gejolak itu tubuh orang. Mereka itu reseller obat yang afiliasinya ke barat. Nah, kalau yang afiliasinya ke timur kayak dokter di Malaysia itu, kamu nggak perlu makan obat banyak-banyak, cukup satu. Kamu terapi, minum air putih yang banyak, kamu olahraga. Itu yang afiliasi ke timur, lebih masuk akal, lebih rasional. Maksud saya gitu. Gini Pak, ilmu pengetahuan itu tidak akan sejalan dengan nubuatan Pak. Ini yang kita bahas ini nubuatan yang harus terjadi. Nah kalau Bapak menggiring ke situ memang nggak nyambung. Karena yang kita lihat ini nubuatan yang belum terjadi. Kalau Bapak itu kan, narasi Bapak itu kan kejadian yang sudah terjadi, akan terjadi. Ini kan yang belum pernah terjadi Pak, yang mau kita bongkar. Benar nggak Bang Luga? Betul. Yang tidak semua orang paham. Ya. Harusnya orang Kristen sudah paham. Karena itu Memang pasti. nubuatan yang Sebentar. memang jadi bendung. Sudah Makanya harus terjadi. Iya, makanya setelah saya pelajari rumusan dari sekolah teologi itu dibilangnya
pemaksaan microchip akan terjadi setelah pengangkatan. Lah berarti ya memang nggak perlu lagi kita berjaga-jaga. Nggak guna Enak ini. banget dong. Nggak. Enak Jadi, banget. jadi nubuatan ini nggak berguna, Bang. Nggak perlu ada nubuatan ini, Bang. Ya dong. Iya, makanya kenapa ya nabi-nabi mendapatkan mimpi dan penglihatan? Semua omongannya bahwa pemaksaan microchip itu terjadi sebelum pengangkatan. Setelah pengangkatan bukan dipaksa lagi, ditembakin loh, dibunuh-bunuhin loh satu-satu loh. Kenapa pemaksaan itu belum brutal? Karena masih ada Roh Kudus. Kita dikejar masih dilindungi Roh Kudus. Tapi kalau kita udah rapture, udah nggak ada lagi Roh Kudus. Udah bener-bener brutal antikrisnya. Bro, Cabut, Bang. Udah dicabut. Roh Kudus sudah Rapture dicabut. itu, Yang benar rapture, iya betul. Itu yang ngomong Betul. tuh pendeta, Pak. Kita ini kelasnya udah nabi. Bapak Gini, ngomong gini. pendeta mulu sih. Rapture itu Roh Kudus juga terangkat. Ini kita masih zaman anugerah sekarang. Itu yang ngomong siapa? Nanti ya, kita kalau Pendeta, baca di kan? Wahyu, nanti kita 1 Tesalonika dan di Wahyu kita ada berkesinambungannya di situ. Intinya gini aja, Bapak tidak mau mendengarkan nabi-nabi, hanya mau mendengarkan pendeta-pendeta. Bukan Bapak yang nabi-nabi Bapak bro, sekolah juga itu. bukan. Gini loh brother Buddha, ada ayat yang berbunyi, kulihat banyak sekali jiwa-jiwa yang berjanji seolah-olah bagi raja yang duduk di tahta. Mereka lah yang menolak tanda binatang itu, tua besar muda kecil yang tak terhitung, orang banyak yang tak Tanda terhitung binatang itu jumlahnya. microchip bukan? Iya microchip itu yang tertinggal, yang banyak itu tapi tidak menerima. Nah, yang menerima itu sudah haleluya puji Tuhan, bypass jalan tol. Sekarang Anda kan mengatakan bahwa pemaksaan microchip terjadi setelah rapture. Nah sekarang aja di Inggris sudah dipaksa. Mana nggak ada? Mana? Itu Gimana belum coba? rapture kok. Mana Baca di Inggris dong, mana? itu Donald Trump itu sampai teriak-teriak biometric itu mandatory, tidak bisa dapat pekerjaan kalau tidak pakai ID microchip. Itu yang ngomong Ya, sekarang di Indonesia, dipaksa. di Asia Tenggara mana? Itu serentak bro, serentak. Iya, artinya sudah ribut sekarang demo di Inggris. Sudah Mereka ribuan itu orang turun ke jalan. pilot project, tahu nggak istilah pilot project? Pilot project itu sebagai uji coba gitu, pilot project. Intinya sudah terjadi pemaksaan. Mana katanya rapture itu Belum baru bro. pemaksaan. Kita di Asia Tenggara mana? Kita adem-adem aja. Itu pilot project. Kok adem-adem aja udah, Memang- Bapak aja udah disuntik sekali, udah kena, udah 5 kali Bukan disuntik bro. vaksin udah Itu kena. medikan kayak gitu. Udah lanjut aja lah, intinya Ya Bapak nggak apa-apa, tidak beda percaya. pemahaman nggak apa-apa. Ya gini, Nggak intinya apa-apa, gini ya, nggak apa-apa, nggak Bapak apa-apa, udah tidak santai. percaya vaksin itu bagian dari microchip, yaitu terserah Bapak lah. Sekarang kalau vaksin saja sudah diberlakukan, vaksin itu produknya siapa? Bukan produknya Jokowi, itu produknya elit global. Elit global juga lah yang akan membuat microchip. Jadi satu perusahaan nih, produksi vaksin sama produksi microchip itu satu perusahaan. Kalau kita udah tahu satu perusahaan, berarti satu niatnya itu untuk membinasakan. Nah, sekarang akan dipaksakan. Jangan bilang setelah rapture, karena rata-rata orang ngomong setelah rapture ini adalah manusia-manusia yang udah diterima vaksin, udah terima tanda binatang. Tapi kalau nanti microchip itulah apanya benar kesempurnaannya, itu udah nggak bisa masuk surga lagi, udah langsung masuk neraka itu. Dan dalam penglihatan buku Mary Catherine Baxter juga, Tuhan juga ngomong bahwa pemaksaan microchip itu terjadi sebelum rapture. Dia 40 hari loh dibawa ke neraka loh. Pak Mela belum pernah kan? Dia 40 hari ke surga, ke neraka. Dia aja Tuhan ngomong bahwa pemaksaan microchip itu terjadi sebelum dan sesudah, dua-duanya main, sebelum dan sesudah. Makanya kita sekarang harus bersiap-siap untuk menghindari itu sambil menunggu pengangkatan. Iya, kalau saya baca di 1 Tesalonika 4, seketika tubuh kita orang-orang mati dibangkitkan, dan yang hidup seketika tubuhnya diubahkan dan mereka terangkat. Itu endingnya, Pak. Itu terakhir. Bukan. Yang akhir itu, aku melihat begitu banyak orang yang memuji-muji memanggil bagi dia sang raja di surga, dan mereka sangat banyak. Mereka itulah yang telah menolak tanda binatang itu. Ketika terjadi pemaksaan vaksin, bukankah semua dipitik Bukan akhirnya bro, Mariani? pertama yang rapture itu, yang rapture. Sekarang Baca kita, Alkitab, coba kalau deh. vaksin itu bukan tanda binatang, ngapain orang nenek-nenek sampai dipiting lehernya sama militer? Kalau itu bukan tanda binatang, betul nggak? Gimana itu Kan, bilang? mana ada Di mana? orang nggak sakit dipaksa dipiting lehernya sampai nangis-nangis sampai teriak-teriak hanya untuk ngobatin sakit flu. Itu udah penipuan itu. Bukan Masih penipuan dibela-bela agar, lagi. Aduh. agar rumahnya tidak tertular.
alasan nggak masuk akal. Bro, Naik pesawat harus ini saya juga nggak. Oke, saya sebentar nggak- Bapak sama orang. Mena, Bang Luga, boleh Oh, saya iya, tengahi ya. Ini hostnya yang ngomong. Boleh, Jadi boleh, gini, boleh. ke depan kita nggak usah lagi takut vaksin karena ada informasi semuanya kita akan diubahkan menjadi seperti gambar ini. Jadi nggak mungkin disuntik, patah suntiknya, ya kan? Begini ya. Jadi ini, lihat tuh. Gini bisa betul manusia setengah robot. Microchip. Hybrid. Jadi nggak mungkin divaksin lagi bang, bener nggak? Robot nggak mungkin divaksin dong. Hybrid. Gimana mau robot divaksin, orang badannya juru semua, mesin semua. Loh, vaksin itu kan mesin kecil, nanobot. Makanya Cairan dipaksa. itu kan nanobot. Cairan. Orang Di dalam aku cairan lihat kok. itu nanobot itu. Teman saya ini ahli kimia. Itu di dalam itu ada mesin itu namanya nanobot. Ada lagi yang lebih kecil lagi namanya Vicobot. Lebih kecil pada nanobot. Itu cairan vaksin itu Kecil, bukan ya, nanobot. Itu udah jadi kering Coba hilang. Bang Troy, singkatan dari vaksin Bang Troy itu apa? Kan Bang Troy pernah bilang tuh singkatan dari corona atau vaksin apa tuh ada Betul, Bang. nanobotnya itu. Iya, tapi ya itu masih dalam bentuk tubuh ya. Kita belum menghadapi era artificial intelligence ya, atau robot atau pengganti manusia. Namanya ini kalau ya bang. Itu modelnya kayak perentet itu loh, kayak apa transistor, cuma sangat-sangat super mini. Betul. Kalau dikasih apa namanya USB apa bisa connect. Apapun alasannya, malam ini saya tolak namanya microchip itu tidak. Nggak bisa divaksin Dari lagi vaksin bunda. juga. Udah jadi robot kita. Patah sudah. Karena gini, si Pamelap ini kan penganut begini, si Pamelap ini kan berani mengatakan bahwa vaksin itu bukan pada binatang. Ini kan bahaya. Karena kenapa? Karena dia supaya untuk memuluskan proyeknya dia apa? Bahwa pemaksaan microchip terjadi setelah pengangkatan. Jadi biar kita dibikin santai, padahal dia sendiri udah kena. Jadi Bagian dari kata binatang itu. maksudnya Bang Luga gini Pak Mena, Iya, ada yang namanya coordinate routing for nano network. Ini seperti algoritma cerdas ya yang dirancang untuk komunikasi nano robot di dalam tubuh. Jadi nano ini lebih kecil dari mikro. Nah, fungsinya protokol, walaupun tidak ada internetnya atau jaringan internetnya atau wifi sekalipun. Nah, cara kerjanya dia ini disuntikan ke dalam darah. Jadi mengikuti peredaran darah di dalam tubuh, bagian dari sistem yang akan memberikan protokol keluar, Bang. Jadi otomatis seluruh pergerakan abang sudah dikontrol. Jadi cairan ini dilarutkan, disuntikkan dalam pembuluh darah, lalu kemudian bergerak mengikuti aliran darah abang, atau disebut teknologi Corona, Coordinate Routing for Nano Network. Sebenarnya penelitian ini bang, atau ide ini sudah ada bang, yaitu kalau di aplikasi medis itu namanya disebut biosensor bang. Biosensor, Pak Maina pasti tahu lah. Biosensor itu kan melalui retina. Iya, komunikasi nirkabel kan dalam tubuh manusia. Iya, itu melalui retina prosesnya, retina mata itu loh. Iya, betul. Kita pada saat bikin KTP elektronik itu retina mata Betul, kita. sebenarnya di situ pun udah proses kan kayak pengambilan sidik jari. Enggak, kita nih ada tanda-tanda yang di retina mata kita nih seperti sidik jari. Nah, sidik jari ini sekarang bisa direkayasa. Kenapa? Orang meninggal itu dipotong jempolnya, bisa dimasukkan ke apa sistem warning ini nih, apa security warning itu loh, kalau kita masuk ke suatu pintu misalnya, gitu loh. Bisa direkayasa. Kalau mata nggak bisa, karena mata itu harus hidup. Jadi Maksudnya, kalau mata Pak orangnya Maina mati, kemana-mana bawa jempol itu gitu Pak? itu kan kalau sistem sidik jari enggak masih bisa kecolongan, Iya, bisa iya. kecolongan istilahnya. Dia masih bisa betul, kecolongan. bisa, Kalau bisa. mata retina, kalau retina itu nggak bakal bisa kecolongan sebab apa? Fungsinya itu kalau udah mati itu tanda-tanda yang apa seperti itu Nggak udah bisa pudar ditangkap lagi, sekarang. gambar. Pudar. Iya, betul. Tanda itu muncul jika masih hidup. Masih hidup. Tanda betul. itu ada dampak. Iya. Itu loh. Itu nggak akan bisa kecolongan kita. Yang jadi masalah adalah begini, memang bangsa Israel itu bebal, tidak mau mendengarkan nabi-nabi Tuhan. Itulah kejahatan bangsa Israel dari dulu. Bangsa ini bebal, nggak mau mendengarkan nabi-nabi Tuhan. Yang didengar adalah pengajar-pengajar palsu, pendeta-pendeta palsu. Ada yang baru bergabung Bang Luga. Selamat malam Sintiul. Iya, Sintiul. Momotnya ini nih. Long. Sintiul, Dek Sintiul, selamat malam. Sekali-kali aja berulang kemari. Nggak akan dikit ya, Bro Troy.
tak akan Enggak, di Komal ini enggak ada kiki. Iya, nggak ada kikikan di sini. Aja nggak apa-apa, desentil berulang. Main-mainlah sekali-sekali ke tetangga ya. lanjut. Ya. Oke. Jadi begini, memang kan narasi yang disampaikan Pak Melnap ini adalah supaya kita nggak mau dengerin nabi-nabi Tuhan, itu aja sih intinya. Bukan, brother. Itu medicine, bukan. Saya kalau Itu nggak nggak- dikasih COVID, Sekarang begini. saya sudah game loh, sudah COVID loh, udah COVID kemarin saya betul. Mau koit nggak Udah nggak koit ada. nggak penting. Saya aja udah ke neraka kok, main masalah koit lagi. Jadi itu nggak penting. Jadi gini ya, makanya saya bilang kebebalan bangsa Israel itu cuma satu, nggak mau dengerin nabi-nabi Tuhan. Kemarin kesaksian seorang ibu, dibilang Tuhan, pendeta Gilbert nyuruh kami vaksin, pendeta Philip Mantopa nyuruh kami vaksin. Tuhan bilang apa? Emang mereka itu siapa? Kata Tuhan. Aku nggak pernah ngomong sama mereka. Aku hanya berbicara kepada nabi-nabiku. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, Pak Melnap nggak mau dengar, ya udah stop, nggak usah dibahas lagi. Bukan nggak mau Pak Melnap nggak mau dengar. dengar. Aku menghargai semua teman-teman kok. Mau yang ke neraka, mau ke surga, aku menghargai. Karena setiap manusia Sebentar. Abang menghargai teman yang mau ke neraka gimana itu? Sebentar dulu. Loh, intinya Anda itu tidak perlu bersembunyi di balik kita harus menghormati. Enggak, intinya lo nolak. Lo Oh, nolak. Silang udah datang nih, Bang Luga. Udah. Silang udah datang. ya seru nih seru. Kayaknya Begini, kita stop dulu nih masalah vaksin. Enggak. Justru yang mau dibahas di sini justru Iya. kita ngomongin sama orang Katolik, jadi ngomongin microchip, gitu loh. Oh, Loh, gitu. enggak, kita mesti Pak Melnap, orang jangan dulu Pak Katolik pun Melnap, ada. karena bikin gue emosi loh. Orang gue lagi ngomong jangan dipotong-potong dulu loh, benar. Kalau lu nggak percaya nabi-nabi Tuhan, turun aja deh, gitu loh. Di sini kalau orang tidak mau mempercayai nabi-nabi Tuhan, ya udah gitu, nggak usah diperpanjang omongan. Udah Bang Luga, saya nggak percaya nabi-nabi Tuhan, penglihatan udah selesai. Jadi nggak perlu. Saya menghargai, nggak ada di sini menghargai. Kalau memang nggak percaya, selesai, titik. Nggak percaya nabi Tuhan, dibakar, selesai. Itu hukumnya di sini. Oh, saya menghargai apa? Nggak bisa di sini. Firman Tuhan bukan untuk dipermainkan. Firman Tuhan bukan dijadikan. Oh, saya hormati, tapi saya nggak percaya. Nggak percaya mati. Itu aja intinya di sini Pak Melnap ya. Kalau nggak percaya nabi-nabi Tuhan, ya udah dibakar aja langsung di neraka sana. Kita nggak butuh pendapat pengajar lah, pendeta kita injak di sini. Itu Kita nggak butuh elang, pendeta di sini. elang bilang nabi palsu gimana lu kan dikatain nabi palsu elang ini. Aduh, Nah, Naiklah, biarin naik aja, lah, silakan kalau- naik. naiklah. Ayo apa pendapatmu tentang akhir zaman? Ayo bro Lang. Ya, udah kita undang ya. Lang naik, Lang. Iya. Bisa terbang kan sendiri, nggak usah pakai tangga ya. Ini batak terkutuk ini. Ya, nanti minta tangga lagi deh. Nurunin anak seenaknya aja. Kalau kita berdebat itu jangan nurunin orang seenaknya, karena di mana-mana pasti kan ketemu Iya. juga. Kena siksa juga nanti pas ketemu Udah dengan malam, Islam, udah ada di Udah malam. Lanjut lah bro Lang. Ya. Sosial. Kau nih aja debat sekarang dia sosial. Kau lagi belanja nawar apa gimana? Kau lagi belanja. Apa katanya? Besok siang Udah aja. malam. Besok siang aja. Biasanya juga dia main malam dia. Oh ya bro Luga, ini Pertanyaannya. Kang tahu kita gimana nih Pak P itu udah aduh cepetan. Malah gimana Anda aja nggak mau bertobat ngomongin Kangkong. Ayo, bahas nggak masalah ditolak Pak, masalah ditolak apa tidak urusan Enggak lah, Lang. Kau yang naik sekarang. Kita lagi masih ada Bukan waktu. itu, bapaknya bertobat dulu. Kalau bapak bertobat seiman boleh lah lanjutin, kalau nggak seiman ya ngapain lanjutin. Loh, Pak P itu bukan kayak kita, bukan kayak Anda loh. Itu masih konvensional, Calvinis loh dia. Aku kan tahu latar belakang dia Calvin itu. Reform. Ya nggak masalah. Duit konglomerat banyak, nggak duit dia aja kok, banyak duit orang yang bisa dipakai. Itu ya Kalau Stephen Tong suruh dapat disampaikan lah firman Tuhan, kalau Stephen Tong dari dia dapat tuh Stephen Tong. Makanya gereja kayaknya gede kan di itu pasar mobil Kemayoran PRJ. Gede itu kayak istana Stephen Tong itu. kita nggak butuh duit manusia Pak. Kalau memang nggak bisa diajar, campakkan, itu aja titik lah. Permisi, aku izin turun ya. Aku mau gereja soalnya. Bye Oh, Bunda, pagi bye ya? semua. Buset. Oh iya, udah pagi di US ya. Jam berapa, Wis? Jam berapa? Jam 3. Jam 3. Subuh. Oh, Siang, sore loh. Oh, masuk sore maksudnya. Oh, di mana? Di Amerika. oh di Amerika. Iya. Oh di Amerika. Oh alah, iya Amerika Iya, memang telat memang. sehari. Telat sehari. Iya, silakan. Bye Bunda, bye Silakan. juga, bye semua. Bye, Wis. Bye. Good night. Bye.
Oh, di Amerika, makanya saya kaget. Ngapain jam 3 gini hari? Iya, Ke gereja Amerika, gini ya. hari. Oh, di Amerika. Iya, beda 11 jam, beda 11 jam. Mana Bro Lang ya? Dia nggak mau naik. Besok katanya Bang Siang. Iya, besok kita tunggu ya, kita bahas masalah akhir zaman tuh kayak gimana pendapat Bro Lang. Tapi aku suka Intinya- takut Bang kalau Siapa? Bang Lang cerita purgatori, ngeri, suka merinding aku. Siapa tuh? Bang Siapa? ini silang kalau udah cerita purgatorinya gua suka merinding. Oh iya, kamu Kira si itu. Sintil udah merinding. Enggak, masalahnya gini loh, Bro Troy. Si Elang. Bro Troy, kalau kita bicara purgatori ya, purgatori di situ pada saat Lazarus dan orang kaya itu, Lazarus di pangkuan Abraham. Kita udah nggak bisa berjumpa dengan yang hidup di atas, dan kita ada jurang yang sangat dalam yang memisahkan kita. Jadi orang udah masuk ke situ nggak bisa lagi keluar. Itu Abraham dan orang miskin Lazarus di pangkuan Abraham dan orang kaya yang sirik itu, yang kikir itu. Dengar kan ceritanya? Iya. Jadi menurut Nggak Pak Mainaf, bisa. ini langsung boleh ke inti ya. Menurut Pak Mainaf, si Lazarus yang bicara kepada Abraham di neraka itu di Kepada dalam orang kaya. iya, kepada orang kaya. Di dalam bentuk roh atau masih ada tubuhnya? Daging. Rohnya itu. Oh, rohnya itu Dagingnya itu ada wujudnya berarti. dikubur. Ya roh kan manifestasi roh kan itu kan bisa Berarti rohnya itu juga ada kelaminnya. Nggak tahu saya kalau masalah kelamin, cuma ya Bagaimana jelas kalau itu. Pak Mainaf tidak tahu kalau sang Lazarusnya bicara kepada Abraham yang notabene dia seorang laki-laki? Itu yang pada saat dia masuk itu bicara itu. Nah, sekarang gini, kita percaya nggak ayat itu dulu? Kalau kita percaya baru nyambung. Kita Kristen Abang. Ya kita percaya, oke. Jangan Ya, lari ya, ke ya. situ. Kita udah oke. wajib. Kalau udah bahas ke dalam udah wajib. Iya, nah gini. Kenapa kok saya bilang hanya rohnya saja? Iya kan, karena kalau Kan ditanya gini soal Abang, kemarin tubuh aku itu ada kan orang sudah dikubur. Iya betul. Kenapa? Kemarin ada orang Kristen juga, kita komunikasi. Iya. Sampai terakhir udah di tengah jalan kita cerita. Ujungnya saya tanya kembali ke awal. Di Kejadian 1:26 dan 27, di situ siapa yang berfirman, saya tanya. Si Kristen itu nggak berani menjawab itu adalah Allah, gila nggak? Lalu, Kenapa dia nggak berani jawab? Karena dia sama sekali nggak percaya di surga itu masih ada kelamin, Bang Mainaf. oh, Sekarang begini, Bang. kalau Pak- masa, Pak Mainaf kan Soalnya seorang gini, Pak. laki-laki. Ketika nanti di surga, apakah Pak Mainaf masih seorang lelaki apa tidak? Masih dong. tetap pria dong. Pria, ini dia benar. Iya kan yang kalau menurut cara perjanjian lama justru yang dihitung adalah pria. Kenapa? Karena itu Yakub punya anak ke-13, cewek nggak dihitung. Nah, kesimpulannya roh itu masih Dina memiliki wujud kan? Ya wujud kayak kita kalau nonton film Ghost, nggak nonton itu Demi Moore sama Patrick Swayze. Masih ada gambarnya dia. I love my darling, I hungered for your touch alone, lonely child. Itu kan itu wujudnya kayak gitu, itu laki ya laki. Bener itu filmnya bener. Wujud laki ya laki. Nah, berarti di Kalau Ghost itu surga, Demi Moore. berarti benar itu ayatnya itu, Bang. Kan di ayat 26 dikatakan Allah berfirman, baiklah kita menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Betul kan, Bang? Iya dong, kan Nah, Mas Kuri sekarang begini, yang Bang. dihitung. Sebentar, Bang. Awas Sabar. ini oneness, Troy, hati-hati. Sebentar, Bang. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa. Di sini Allah sangat cerdas sekali. Dia menggambarkan, iya, iya, pertama tahu. ada gambar dan rupa. Gambar dan rupa ini berbeda, Bang. Kalau gambar adalah bentuk representasi visual, rupa Ya. adalah tampak wujud yang nyata, mulai dari paras wajah, Bang. Jadi artinya orang yang ke surga atau di keberadaan ilahi itu nanti, mereka tidak lagi memiliki rupa. Sebab rupa itu hukumnya adanya di bumi. Nah, apa yang Iya. menjadi identitas mereka di surga? Yaitu gambar tadi, yaitu representasi dari visualnya. Artinya Oke, saya jawab Pak ya. Mainaf seorang lelaki di surga juga pastilah seorang Iya, laki-laki. Saya jawab ya. laki-laki. Lanjut. Ya, saya jawab. Untuk ini ceritanya kita udah di sorga nih, dipanggil Luga, Cintiul. Yang maha kuasa tuh nggak akan dong dipelorotin dulu, sempaknya dilihat, oh betitit nih laki, nggak mungkin gitu kan? Kok sampai ke situ? Masa begitu? Ya enggak dong. Nah, sekarang gini, ketika Sintiul dibawa ke sorga, kan masih muka-muka cewek.
Iya. Nggak mungkin muka dia jadi muka berewokan. Wajah cewek. Iya, masa Tetap cara cewek lah. mengidentifikasi, Yang masa cara nama- mengidentifikasi di prioritas webnya berarti itu Enggak, cowok, tidak. kan nggak gitu, kan nggak Tidak nggak diplorotin. gitu. Yang namanya gender itu bukan cuma kelamin, tapi suara, wajah. Kalau dia berewokan berarti dia cowok. Kalau suaranya suara ngebas berarti dia cowok. Jadi yang namanya gender itu bukan hanya kelamin. Jadi pertanyaannya, siapa tuan perempuan? Ada nggak tuan perempuan? Gini bro juga Ya, semua. masih Warna- Jangan Yes, gitu Bang Luga. Bang Luga bukan begitu dong. Artinya gini, Bukan laki-laki gitu. itu gambar dan rupa Allah. Pak Mainaf setuju kan? ya Nah, kalau perempuan itu gambar siapa, Bang? gambar Adam. Siapa? Kok gambar Adam? Kan Allahnya yang berfirman Adam, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan gambar. Abang ini kok belok? Jangan belok dong. Sebentar sabar dulu. Cara mengidentifikasi kita dengan cara suara, wajah, apa kumisan itu juga kita sudah mendiskreditkan kemahakuasaannya dia. Dia tuh cuman merem doang udah tahu. Oh yang tampil ini Lugan nih, orangnya kayak gini. Oh si Cynthia yang tampil di belakang gue udah tahu dia mah. Nggak perlu bersuara gitu. Lalu Lihat kenapa Allah itu di Taman Eden mencari-cari Adam? Di mana kamu? Ayo. dia. Gimana sih namanya juga namanya Adam, kamu di mana, Adam? Ini namanya juga lagi Perempuan itu lagi gambar main siapa? umpet. Ah, Kan lagi perempuan main Dulu, umpet. jangan lari kemana-mana. Perempuan itu gambar siapa? Apa Tuhan itu tidak tahu Adam di mana? Tahu, cuman Enggak, tahu di mana sih? pertanyaannya. Perempuan itu gambar Adam atau gambar Allah? Perempuan itu juga seperti gambar Yothe Pape, tetapi diambil daripada bahannya dari Adam, bukan dari tanah. Betul. Bahannya Berarti dari Adam, itu, bukan dari tanah. Beda. Berarti Gambarnya, perempuan Bang. itu kan gambar Allah. Betul. Nah, perempuan gambar Allah, setuju? Sepakat. Oke. Pertanyaannya, Pertanyaannya, tunggu. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Itu kan gambar dan rupa, nggak bicara, tidak bicara gender, bro juga. Aduh. Loh, tadi kan udah dibilang Sulit sekali. perempuan itu gambar Allah. Iya. Perempuan gambar Allah. Perempuan Allah, kan ada gender ya. Iya Tinggal dong. dibalik aja, tinggal dibalik doang. Gini Bang Luga, Allah mana kita, gambarnya perempuan? kita nggak bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan tanpa gender, benar nggak Bang Luga? Iyalah. Ya, itu Iya. kalau kita manusia terbatas. Kalau dia Iya, mah tahu tahu. aja dia mah. Biarpun Nggak bisa. istilahnya sorry, misalnya ya contoh nih yang waktu zaman Perang Dunia II ya TI-nya itu udah nggak ada, kena bom, kena ranjau. Ya dia tahu, lo si Bang Jorge misalnya, Bang Roger, oh itu copot waktu di bom perang. Dia tahu. Jangan lari kemana-mana dulu, itu nggak nyambung itu. Yang ditanya perempuan ini diambil dari gambar siapa? Adam atau Tuhan? Perempuan itu tetap gambar Yothe Pape, cuman bahannya Oke, dari stop. Adam, bahannya Saya nggak Adam, tanya kata bahannya, Rasul. orang kita nggak nanya bahan kok, cuma ditanya gambar. Nah kalau perempuan itu gambar Allah, kalau perempuan gambar Allah kan berarti sama kan gambarnya dengan Allah kan? Ya, jadi Karena perempuan ujung-ujungnya Enggak, bukan ujungnya, Bang, jangan khawatir dong. Tenang. Dia mau hampir nih. Dia mau putus ini. Dikit lagi. ya tahu, udah Perempuan. tahu. Sebentar. Justru memang mau diselesaikan. Perempuan gambar Allah, setuju kan? Setuju. Ya kan ada Ya, ayatnya. Iya, setuju. Udah Oke. dijawab, perempuan gambar Allah, setuju aja. Nah pertanyaannya, Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Nggak bisa jawabnya, nggak mau. Lo enggak, lu katanya belum kelar. Gimana sih? Kan Katanya belum perempuan selesai. itu diciptakan Ya. berdasarkan rupa Tuhan, gambar Tuhan, maka jadilah cewek. Gitu. Lalu pertanyaannya seperti Allah yang mana? Kenapa harus Allah yang mana? Karena kan ada Allah, Yesus kan cowok. Nah, perempuan ini kan nggak mungkin diambil dari gambar Yesus karena Yesus itu kan laki-laki. Nah, Allah yang mana yang gambarnya seperti perempuan? Lah kan? Oke. Pusing. Diciptakan oleh gambar dan rupa Allah ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Kita masalah organ tubuh ya. Saya tahu. Sekarang dari mana contohnya kok bisa punya ovum? Sedangkan Allah itu Ini Tuhan lari, Allah Bang. menurut Anda. Ini lari. Enggak, itu kan maksudnya mana ada ovum. Kok Sebentar, bisa ada ovum? sebentar Bang Mainaf. Ini kan Iya, bicara kalau organ tubuh. Kalau mau lari enak nih lari ini. Jadi Yesus Iya. itu dikandung oleh Maria atau dikandung Roh Kudus, Bang Mainaf? Ya Roh Kudus lah. Roh Kudus.
Yang tadi. Enggak, sebentar. Sebentar. Roh itu di Mulai. dalam kan di dalam rahim Maria kan ada ayatnya. Kalau itu anak SD Nanti, ya. Yang kita tanya sekarang, perempuan ini kan gambar Allah. Ya. Iya. Allah yang mana? Yang gambarnya seperti perempuan. Seperti Coba. perempuan. Oke, Allah yang ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya kan organ tubuh. Saya udah tahu. Bukan organ tubuh. Enggak, bukan. Ini bicara roh ini. Masih bicara roh. Ini perempuan yang saya Siapa? tanya. Perempuan ini kan cewek. Iya. Gambarnya katanya segambar dengan Allah. Memang ada Allah yang gambarnya seperti perempuan? Coba jawab. Memang ada. Ya terus ujung-ujungnya, nah kalau aku bilang gambarnya kok kagak begitu Dijawab gitu maksudnya. dulu. Dijawab dulu kan katanya Satu perempuan poin gambar aja, bro. Allah. Loh, justru makanya saya tanya itu poin. Allah yang mana yang gambarnya seperti perempuan? Karena berdasarkan kata Anda tadi, perempuan itu gambar Allah. Ya Allah yang mana gambarnya seperti perempuan? Silakan. Makanya kenapa Dina mampu, tidak ya. dihitung Nggak dalam mampu, keturunan Yakub? Lo bukan perempuan, kenapa tak terhitung Dina itu? Yakub anaknya Itu 13 nggak loh. nyambung jawabannya. Nah, ada Itu nggak ada urusannya. berkesinambungannya juga, bro, brother. Saya kasih tidak, tahu ya, saya bro. tidak bahas itu. Enggak. Saya tidak bahas itu. Saya cuma tadi mengatakan perempuan itu gambar Allah, diciptakan menurut gambar Allah. Memang ada Allah yang gambarnya seperti perempuan? Silakan jawab. Kalau nggak mampu bilang Pak Melap, saya nggak Iya mampu. nggak aja, mampu. udah, gitu aja. Saya nggak mampu jawab aja. Lemparan tuh ya. Iya. Jadi gini. Jawab aja. Coba, Iya, pengen tahu saya. jadi Coba. gini. Ya, jadi gini. Kan misalnya kita kan bikin cetakan kue, cetakannya itu dari bentuk bunga. Ketika kita masukkan kue ke cetakan bunga, maka kue itu akan berbentuk bunga berdasarkan cetakan itu, betul kan? Betul, Makanya ya. dikatakan kue ini dibuat berdasarkan gambar dari cetakan ini. Jadi kue Jadi, dengan cetakan sama oke. bentuknya. Iya, Nah, itu sama dengan kejadian. Ya, sama Kasihan kejadian amat, 1:27. cetakan. Sebentar, perempuan itu diciptakan berdasarkan, menurut kan artinya kan berdasarkan gambar, berdasarkan bentuk cetakan. Nah, perempuan ini diciptakan berdasarkan gambar Allah. Berarti kalau ditanya gambar Allah mana yang gambarnya seperti perempuan, ya jawabnya ya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah banyak nabi mendapatkan penglihatan. Salah satunya Erastus Sabdono. Roh Kudus itu perempuan cantik, lebih cantik dari si Maria, bahkan lebih cantik dari si Sintiul. Udah, jelas. Obatlah. Oh gitu. Ya belum, aduh. Ya udah, lanjut. Nah, kata Itu Bang Thomas Dip, perempuan. Bang, ada Bang Thomas Dip ini di bawah. Ya. Allah itu memiliki mata dan sayap. Nah, ini maksudnya gimana nih, Sip? Naik ke atas lah. Nggak usah. Nggak usah ya? Oh, yaudah. Gila itu. Erastus Sabdono Iya. yang di Kelapa Gading itu tahu. Oh dia bilang gitu, coba. Ya, dia kan melihat perempuan. Dia kan melihat perempuan cantik. Tonton videonya. Jadi Yesus itu hasil Lalu dia tanya, apa? Yesus hasil apa? Ya anaknya Roh Kudus, anaknya Bapak. Jadi Bunda Maria itu selingkuhannya. Gimana coba? Aku bingung ini. Mama angkat. Selingkuhan. Oh, mama angkat. Kalau selingkuhan kan bersetubuh. Kalau Oh, mama mama angkat angkat. ya cuma ditaruh sama Roh Kudus. Iya, mau ngapain pakai mama angkat? Langsung aja jemprot gitu. Istilahnya kun payakun Loh, kan jadilah jadi gitu. pengen jadi manusia supaya menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Oh, jadi Makanya dia ada mama butuh. angkat. Oh, jadi yang mama aslinya tuh itu RK itu. Ya iya dong, kan namanya anak Allah. Kan Gabriel bilang, anak yang kau lahirkan itu anak Allah, bukan anak lu. Kata si Gabriel ke si Maria. Boleh nggak itu jadi anak gua? Kata si Maria. Biar gereja Katolik GR, kata Maria kan. Kagak. Gabriel bilang, anak yang kau lahirkan itu anak Allah, bukan anak lu. Paham kan maksudnya? Kalau anak Allah berarti mamanya Allah. Kenapa jadi si Maria mamanya? Udah. Iya, jadi kesimpulannya RK itu dalam tanda Perempuan. kutip perempuan. Iya, perempuan dia. Ada kelaminnya. Loh, namanya perempuan pasti ada dong. Kalau Oke, nggak ada sekarang namanya perempuan. saya tanya, pada saat Yesus berjumpa dengan perempuan di Samaria, apakah ada kita di surga nanti kawin mengawinkan? Kau sesat, kata Yesus. Di surga Kawin mengawinkan itu hukum di bumi, Bang. Kalau di surga Iya, itu memuji. Nggak ada hukum jadi ke surga kawin mengawinkan. Makanya Yesus Artinya bilang, begini Bang Mainaf, karena Sebentar, statement sebentar. Abang sudah keluar kawin di surga, artinya Abang nggak mengerti keberadaan di Bukan dunia, saya yang di fana, ngomong. dan Wanita. keberadaan Wanita. yang ilahi. Jangan Abang samakan Iya, hukum yang ada di dunia dengan yang di surga, berbeda Abang.
Oke, Begini, gini, Pak Mel, saya belum jawab ya, selesai. saya jawab. Sabar dulu, sabar. Saya ngerti, Gantian dong, saya nggak jawab. sabar. Itu wanita di Samaria itu kan nggak ngerti. Lalu Tuhan bilang, kau sesat karena di surga manusia hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mengawinkan. Betul. Iya kan? Begini, Itu yang Pak ngomong Mel. Tuhan Yesus loh, yang ngomong. Malaikat itu memang diciptakan tidak kawin, makanya Lucifer memberontak di pengen kawin. Nah, gereja juga ternyata yang kawin itu tidak semua gereja dikatakan pernikahan anak domba. Di surga itu ada perkawinan anak domba disebut. Nah, perkawinan Secara anak domba ini secara letterlek betul-betul. sebentar. Kalau perkawinan antara sesama manusia di surga tidak ada. Tetapi perkawinan dengan Tuhan secara roh worship itu ada. Nah, Roh Kudus dengan Allah Bapa ini cowok dan cewek. Ya, Allah Bapa itu kan Anda kan di dalam ajaran Anda sebagai penganut totok Oneness Internasional Samuel Siahaan mengatakan Yesus itu Bapa itu kan cowok. Bagaimana mungkin Bapa yang cowok ini menyendiri di sorga tanpa bini? Bagaimana mau bisa bahagia kalau tidak ada bininya? Makanya Bapa dan Roh Kudus tentu bercinta melakukan hubungan seksual. Itulah kebahagiaan dia. Astagfirullah. Astagfirullah, sesat kau. Loh, Adam itu coba sekarang saya tanya, mana ayatnya bahwa Bapa tidak kawin? Di Yesaya aja dikatakan, istriku, engkau akan kujadikan istriku. Berarti Tuhan itu ada istrinya. Kenapa Anda bilang astagfirullah? Istriku itu dalam Emang, tanda sekarang kutip saya tanya. itu gitu Sekarang perkawinan saya anak tanya. domba, bukan secara letterlek, bro. Sebentar, Pak Mela, jangan Anda menghina seksual karena Anda pun dilahirkan karena hubungan seksual. Anda pun tercipta di alam semesta di bumi ini juga karena hubungan seksual. Kenapa Anda menghina hubungan intim yang luar biasa indah diciptakan Tuhan? Betul. Larang Bapa dengan Roh Kudus menikah. Loh, Jadi apa nggak maksudnya larang? kamu, kenapa Kak? Anda aja udah punya anak 7 main mulu Enggak. sama bini Anda. Kenapa? Tuhan Anda larang. Sekarang di Main. mana ayatnya RK itu perempuan, bapak pacaran sama RK, bapak laki di mana, bro? Sekarang saya Supaya saya tanya. yakin. Ayatnya di mana? Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Yesus itu Bapa. Bapa itu laki apa perempuan? Laki. Nah, kalau laki-laki itu membutuhkan nggak seorang sosok perempuan? Itu kan kita manusia. Kita kan hidup dalam kelemahan daging. Bukan cuma manusia aja yang laki, Pak. Tuhan juga laki-laki. Anda kan mengatakan Yesus Bapa, Yesus laki. Ya berarti Kenapa Anda jadi laki? pemahaman Anda sama dengan pemahaman pagan Yunani. Ada dewa Zeus, ada dewi Aphrodite, anaknya Hercules. Sama apa bedanya Bukan Anda dengan pemahaman pagan Yunani? itu mantan malaikat. Sebentar, dewa pagan itu semua ciptaan Tuhan loh. Mereka tuh mantan malaikat. Mereka ikut dalam pemberontakan Lucifer. Keinginan untuk kawin itu berasal dari diciptakan Tuhan di dalam diri seseorang. Jadi Allah Bapa itu laki-laki. Sekarang saya tanya, laki-laki itu butuh perempuan nggak? Allah Bapa bisa hamil nggak? Allah Bapa bisa hamil nggak? Yesus Bapa bisa hamil nggak? Belum pernah ada ayatnya saya tertulis di dalam ajaran Oneness bahwa Yesus pernah hamil. Kenapa Ampun Yesus dia. tidak pernah hamil? Ya karena dia Ampun tidak dia punya rahim. Tuhan. Kok ampuni dia Ampuni Tuhan, dia. memang Yesus tidak punya rahim kok. Kok ampuni? Karena saya tanya, Yesus ada rahimnya nggak? Dia kalau menciptakan Yesus ada segala rahim. sesuatu, mau ngapain pakai mekanisme rahim, bro? Pikir dong, Loh, faktanya dia Oke, punya oke, rahim oke. nggak? Nggak, faktanya. Oke, Faktanya sekarang- Yesus ada rahim nggak? Pak Mainaf bilang Nggak ada. untuk apa mekanisme rahim? Lebih Ngapain dia yang Iya. dia yang maha kuasa tinggal ngomong doang jadi. Oh enggak, Ada- enggak bisa, enggak seperti itu, enggak gitu, enggak gitu, enggak gitu. Karena apa? Gitu. Tuhan juga harus patuh kepada hukum yang sudah dibuatnya. Bukan dia semena-mena melanggar hukum itu, enggak. Tuhan Oke, juga kalau dia melanggar hukum. kalau dia melanggar hukum itu, seluruh planet yang di atas bumi ini akan saling tabrak, Hancur. hancur Oke. semua. Sekarang kalau kita menuduh dia melanggar apa yang dia tetapkan, lantas dia berdosa kepada siapa? Ini bukan bicara dosa kalau dalam ranah Pada Tuhan. diri sendirinya. Iya. Berdosa Iya, kepada kalau dirinya sendiri lah. kalau Tuhan bersalah menurut kita, lantas dia berdosa bersalah kepada siapa? Siapa yang menghukum dia lagi? Beda bahasannya, Dia Bang. bisa begini. Ya nggak bisa jawab kan? Bukan Bisa nggak- saya jawab. Sebentar. Kekuasaan itu bersamaan dengan hukum. Kekuasaan tanpa hukum, kekuasaan itu akan hancur. Makanya Tuhan mati-matian dia bilang, jangan berzina, jangan bercabul. Bayangkan kalau Yesus di bumi dia bercabul, apa kata dunia? Nimba pun awak malas. Jadi Tuhan itu pun ketika Yesus di bumi, apakah dia berzina?
Apakah dia bercabul kan tidak? Berzina itu untuk orang yang sudah menikah. Harus pahami dulu Apakah dia Yesus basicnya, bercabul bro. kan tidak? Bercabul Intinya itu Yesus untuk tetap orang yang mempertahankan bercabul hidupnya itu enggak, bercabul itu dalam pikiran, berzina dalam pikiran, bercabul. Nih aku kasih contoh, sorry ya Desitiul ya, sorry Desitiul. Desitiul ini sangat cantik, sangat seksi, sorry. Lalu kita punya pikiran yang aneh-aneh terhadap diri dia, itu namanya bercabul dalam pikiran, bro. Oke, sekarang saya mau tanya firman ini. Bahas. Sesungguhnya manusia itu, Kok jadi engkau akan birahi kepada suamimu. Ini perkataan siapa, Pak Mainaf? Perkataan Tuhan. Artinya dalam pikiran Tuhan itu ada apa? Kenapa dia harus memberitahu birahi kepada suamimu? Ya karena memang diciptakan manusia untuk beranak pinak. Cabul, nggak ada beranak pinak di situ. Birahi poinnya. Jadi Tuhan juga berpikir cabul, gitu kan? Oh jadi kalau dia suruh birahi, dia juga harus birahi gitu. Ya, Anda memiliki rasa kenapa kalau birahi lah makanya dia disebut marah? cabul. Heran saya. Kenapa kalau ada hubungan seksual di suami? Bukan, Pak Mainaf ini sangat lucu karena apa? Apa yang disampaikan pengetahuan kepada Pak Mainaf mengenai istri Bapak pun sekalipun, itu berasal dari Tuhan loh. Bukan berasal dari luar-luar loh. Itu pengetahuan Tuhan gitu loh. Kenapa Pak Mainaf sangkal? Apa mungkin nggak mampu kali ya? Mungkin kata Romanas itu Jadi betul. apa yang dia ciptakan Jadi, ini, dia pernah juga ada pada diri dia gitu. Ya jelas, karena gambar dan rupaku yang kuberikan kepadamu. Saya maksud, ini memang iya kalau dia bisa istilahnya. Jadi Pak Mainaf di sini menyatakan Tuhan berbohong, Pak Mainaf. Oh jadi kalau Itu kita poinnya. manusia bisa horny, berarti dia pernah horny gitu. Betul. Ampunin. Sekarang yang diceritakan oleh Tuhan itu rasanya siapa? Coba saya tanya. Rasa yang diceritakan Tuhan itu kepada Anda, diceritakannya ke Anda, itu dari mana asal rasa itu? Coba. Dia katakan kamu akan birahi kepada istrimu. Birahi itu rasa. Rasa itu dari mana dia dapat? Dari Tuhan atau dari iblis, Pak? Iya. Nah, Coba Pak dari Mainaf. Tuhan atau Coba. dari iblis? versi Edi saja nih, dari iblis apa dari Tuhan? Iya, persis. Nah, itu dia tuh, kejebak ini. Dari Tuhan atau dari Kalau iblis? bukan bercinta sama istrinya dia Anda sudah kebingungan kalau ditanya kayak gitu. Iya. Iya. Segala sesuatu. salahnya hubungan seksual itu salahnya itu apa gitu loh, sampai dianggap najis sama segala itu. Ya kan Bu? Tapi sih kalau sama Wanes nih sebenarnya udah lama aku tinggalin sih kalau Wanes nih. Cuman cobalah berkontribusi lagi sama Wanes. Tritunggal itu pun Wanes sebenarnya, Udin Petot, Bang. Gimana? Dari personae una substansia itu juga Wanes. 3 pribadi tapi satu ya Wanes juga. Cuman Titanium yang mengatakan 3 pribadi yang berbeda dalam satu keluarga. Sebentar, aku nanya gini. Jadi yang satu wanita, yang satu pria, betul ya? Dan mereka pernah mengalami fase yang namanya horny dalam tanda kutip. Nah. Aku tanya, tiba-tiba turun ayat, janganlah kamu berzina. Enggak, bukan Di itu situ ayatnya. ada- Sebentar dulu, Abang. Di sini ada Allah berfirman, engkau akan birahi kepada istrimu. Itu pengetahuan dari siapa? Iblis apa Tuhan? Tuhan. Nah, kenapa Bapak masih Tuhan. takut kalau apa yang diperkatakan Tuhan dia sudah alami? Loh, tahu dari mana bro bahwa dia sudah alami? Ayo. Lalu Tuhan berkata sesuatu yang bohong kepada manusia, yang dia tidak pernah tahu rasa itu, tapi dipertanyakannya kepada manusia. Penipu itu Tuhannya. Loh, kenapa tidak bro? Why not gitu loh? Loh, sekarang kenapa Anda melarang Tuhan horny kalau dia pencipta Anda? Loh, Kenapa? bro, Why? mana Why? dia pernah horny? Loh. Tahu dari mana? Yuk, tahu Oh, dari mana? buka Alkitabmu, buka Alkitabnya ya. Kejadian 3 ayat 16. Ya. Kejadian 3 ayat 16, dia mengetahui ada rasa birahi. Inilah yang dipertanyakan. Rasa ini Ya. diketahui Tuhan dari siapa? Dari pengetahuannya sendiri atau dari iblis? Dari semua itu dari Tuhan. Semua, Clear kalau gitu. bukan dari iblis. Berarti apa Ya, yang semua kita dari ketahui berasal dari Tuhan, betul? Semua itu ya. Betul. Termasuk berzina. Lo nggak ke situ. Loh, lalu pengetahuan itu dari mana? Apakah dia harus menjadi pilot project? Ya nggak gitu-gitu amat bro. Lalu sang pencipta itu ternyata memiliki kekurangan karena tidak ada pada ciptaannya gitu. Sesuatu yang ada pada ciptaannya dia tidak memiliki sama sekali. Lalu dia berkata gambar dan rupaku adalah milikku berikan kepadamu, itu pun juga bohong berarti. Gimana? Kalau saya pemikiran saya beda memang sama bro. Bukan Apa yang masalah diciptakan berbedanya, dia? Bang. Saya mau Enggak. tanya, apa yang diucapkan Tuhan ini benar, jujur atau tidak sih?
apa yang dikatakan itu memang jujur semua. Nah, Nggak kalau ada yang jujur berarti dia mengetahui kan sebelum dia berkata. Dan itu yang disampaikannya pengetahuan ke kita. Ya itu kan uji ilmiahnya kan seperti itu. Tesisnya kan seperti itu. Memang secara akademik memang harus seperti itu. Kalau kita berpikir secara akademik, uji tesis, ya kan. Ya sekarang Tuhan itu omnipresent, maha hadir, maha ada, maha segalanya. Apakah dia dalam menciptakan segala sesuatu dia harus alami? Itu Dari mana? Dari mana abang tahu dia maha hadir? Sekarang dia hadir tidak? Enggak, jangan ilusi Bro, gitu ini loh. Abang udah terlalu lama ilusi. Oke, kalau memang bukan ilusi, secara empiris tunjukkan Tuhan itu kepada saya. Silakan. Tunjukkan dalam arti kata, Empiris, tunjukkan wujud gitu. Wujud. empiris. Itu yang nyata bagi saya. Oh, Ada bukti, oke. ada data, ada wujud. Silakan. Ya itu Tuhan Yesus adalah wujud daripada dia. Mana dia? Dia 2000 tahun yang lalu. Enggak, ngapain Anda 2000 tahun yang lalu? Terus bagaimana? Mendingan ke Superman aja. Makanya kalau abang ditanya orang Mesiani, abang ini sebenarnya ya mengenal nama atau yang punya nama? Bingung abang jawabnya kalau di situ. Makanya abang nggak bisa Yang berhadapan punya dengan orang nama. Mesianik. Nah, kalau yang punya nama siapa? Yang punya nama dia itu adalah. Apakah Anda bisa memberi nama kepada roh? Dia kan menyatakan namanya sendiri. Nama itu Bukan tidak ada. ada di dalam roh. Coba, siapa nama roh? Yang Katolik naik. Roh itu diberi nama ketika gambar dan rupa itu sudah menjadi nyata. Artinya nama hanya dimiliki makhluk yang bernama manusia. Lalu manusia itu yang memberikan nama kepada yang ada di bumi. Itu prosedurnya, Bang. SOP-nya kayak gitu ya? Iya, SOP-nya seperti itu. Iya. Makanya kalau abang mengatakan yang abang sembah punya nama, abang sebenarnya sudah salah. Sang pencipta itu abang nggak pernah ketahui, dia misteri. Dia bukan rahasia, Bang. Kalau rahasia, abang temu jawabannya selesai. Misteri, sampai kapanpun tetap misteri. Ya terserah bro lah. Apa yang jadi pemahaman bro? Itu dia nyatanya, pilih. Bang. Artinya saya mengatakan kita ini masih hidup dalam gema. Kalau masih dalam gema, kenapa abang tidak menggunakan akal? Karena dia sendiri berkata, cintailah Tuhanmu dengan akal dan budi, bukan dengan ayat. Akal juga harus bekerja. Makanya kita akui apa yang saya ketahui sekarang semua berasal dari Tuhan. Karena sebelum saya mengetahui, Tuhan sudah tahu. Itu sportif, Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, kasihilah. Akal di situ artinya abang disuruh berpikir. Iya, kita kan disuruh kasihilah Tuhan Allahmu. Nggak persoalan saya. Ada kata akal menyuruh kita untuk berpikir, abang. Iya, kita berpikir bagaimana cara mengasihi dia. Itu yang kita disuruh berpikir. Kasih yang utama. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, mekanisme, ya harmoniknya itu instrumennya adalah melalui akal dan pikiran kita. Cara mengasihi dia. Subjeknya tuh kasih, love, itu loh. Paham bro? Sekarang perempuan itu gambar Allah yang mana? Coba saya tanya dulu. Coba kalau abang mau tahu, akal abang berfungsi nggak? Allah yang mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan? Ya apa kata dia, rupa wujud sama seperti dia, tetapi masalah gender kelamin itu hak dia. Betul. Dia tidak Sekarang harus- Allah yang mana yang Nggak gambar dan begitu, rupanya bro. sama seperti perempuan? Makanya bro, kasihilah dia. Nggak mungkin, Katakan abang. begitu. Perempuan itu punya keong, laki-laki punya terong. Sekarang saya tanya, Allah yang mana yang gambar rupanya sama seperti perempuan? Ya menurut anda yang mana terserah. Wah. Saya nggak bisa Nggak bisa bergerak akalnya, kan? mengenai itu. Bukan, Iya, saya nggak ini bisa ada orang Katolik, menganatema. orang Troy. Bukan, kita nggak semua gerak nanti akalnya. akan diadili. Bukan, Wahyu Bentar ya. 22 ayat 2, kita semua akan diadili menurut apa yang kita pahami. Itu aja saya mah. ada yang Ya jadi gitu aja Pak Melnaf, Roh Kudus perempuan Iya, nggak, Pak. itu aja dalamin. Iya, Kalau nggak percaya ya silakan. udahlah, mau dijadiin Ya, cowok nggak semua apa-apa. ya, tapi tanggung jawab nanti di surga. Jadi cowok semua. akal itu Iya, Roh Kudus cowok. Ya, untuk cara Sintiul, kita mengasihi Cowok. Sintiul, Bapak cowok. kamu si Melnaf mengatakan Roh Kudus cowok, Yesus cowok, semua cowok, jadi Teman oneness. saya Om suruh bernarasi Om. Oke, silakan Santo Saya ini Piox. Iya, silakan, ini kayaknya utusan dari Vatikan nih, kita dengar dulu. Selamat kenal ya, salam kenal. berat udah. Aku diam dulu deh. Oke, Pak Melnaf istirahat dulu ya, kita dengarkan dulu yang dari Katolik. ini diskusi. Silakan Bang, apakah Roh Kudus perempuan? Silakan. Oh, Roh Kudus ada, Roh Kudus perempuan kok. Siapa yang beritahu Iya, kalian? Ya karena Yesus yang Anda sebut Tuhan itu dikandung dari Roh Kudus.
Berarti Roh Kudus memiliki rahim tidak? Halo? Roh Kudus itu ada rahimnya nggak? Silakan Bang, utusan dari Vatikan, silakan. Kayaknya belum dicas ini baterainya nih.